Oke, selamat datang teman-teman di video gua, Kopi Anan. Kali ini kita akan lanjutkan lagi seri Qubit atau blok ya. Nah, kita udah ngebahas nih di video sebelumnya itu cakupan si blok provider ini sampai di mana aja. Nah, kan aku udah jelasin nih teman-teman kalau kita lihat di widget tree di sebelah kiri ya, jadi kalian cuman bisa akses selama blok provider itu masih ada di dalam sini. Nah, contoh kalau misalnya di dalam scaffold ini aku punya yang namanya floating action bar. Floating action bar, aku kasih on press, dan di sini aku akan beralih ke halaman selanjutnya. Misalnya gitu ya, teman-teman. Nah, aku yakin kondisi ini pasti sering kalian hadapi deh. Nih ya, kita perhatikan dulu. Nah, di sini aku akan bikin satu buah halaman baru, contohnya adalah halaman profile. Nah, di sini aku akan kasih scaffold juga ya, teman-teman. Jadi skenarionya begini, dari halaman home ini, ketika kita menekan tombol yang di bawah sebelah kanan, aku akan pindah halaman, teman-teman, menggunakan navigator of context, sama dengan kita pindah ke halaman profile page tadi ya. Oke, nggak ada masalah ya di sini, teman-teman ya. Kita save, terus kita next. Nggak ada masalah ya, kita juga bisa back. Nah, di dalam halaman profile, aku akan tambahkan sebuah app bar. Oke, nah, lihat teman-teman, di sini ada Anan Alfred 975 yang kalau aku back, terus aku next, aku back lagi, datanya tetap ada ya. Kenapa datanya tetap ada? Yang pertama, kenapa datanya tetap ada? Kita belum nge-close yang namanya provider yang ada di sini tuh belum di-close. Kapan dia di-close atau di-dispose? Kalau halaman ini hilang, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya halaman ini hilang? Nah, supaya hilang, kalian jangan pakai push di sini. Ya, kalian pakainya adalah push replacement. Sehingga kalau kalian next, set, halaman sebelumnya udah hilang, gitu ya. Hilang, jadi benar-benar hilang. Terus kita harus refresh ulang, dan kalau kita refresh ulang, nah di sini cuman ada Anan lagi gitu ya. Nah, walaupun di halaman, katakanlah di halaman profile page ini ada sebuah floating action button juga untuk membuka halaman sebelumnya, karena tadi kan kita udah close ya teman-teman ya. Jadi halaman sebelumnya udah hilang, tapi di sini kita akan push and replacement lagi, tapi ke home page teman-teman kayak gini. Oke, kita akan back lagi. Set. Nah, hilang teman-teman. Jadi kita mau pergi ke halaman ini, ke halaman sini hilang lagi. Walaupun kita udah set random di sini ada angka, pindah halaman lagi, hilang lagi teman-teman. Karena udah di close providernya, dia otomatis nge-close ya kalau si page-nya hilang. Oke, that's it. Nah, tapi yang mau aku jelasin di sini adalah di bagian ini teman-teman, di home page. Jadi ingat nggak? Aku udah jelasin nih ada blok provider di mana semua anak yang ada di bawah sini ya, which is di halaman ini, itu bisa mengakses blok dan state counter qubit kalau masih ada di bagian sini. Tapi kalau kalian udah pindah halaman, contoh kalian ke halaman profile page, nah di sini udah nggak ada provider lagi teman-teman. Jadi kalian nggak bisa ngeakses. Contoh, aku akan ngebungkus, aku akan pindah halaman, set, ada tulisan tes di sini. Aku mau ngambil data yang ada di state yang tadi, teman-teman. Yang tadi itu dalam artian counter state ya di sini. Ini kan name-nya tadi udah ada tuh ya. Jadi aku mau ambil nih di dalam profile page, di dalam tes ini, akhirnya aku bisa bungkus dong harusnya ya. Aku bisa bungkus menggunakan block builder di sini, terus aku akan panggil counter qubit kayak gitu ya, terus aku import. Harusnya state-nya ada dong kalau mengikuti aturan yang sebelumnya aku jelasin ya. Jadi kita tinggal panggil state.name di sini. Tapi once kalian save, tara, atau aku akan hot reload aja. Nah, kita tinggal pergi ke halaman berikutnya, dan kalau kita perhatikan teman-teman, ya error guys tuh, error. Harusnya ini merah sih, tapi aku nggak tahu kenapa dia nggak merah ya.
Tapi kalau kita lihat di sini nih error. Nih walaupun kita hot reload nih ya, kita hot reload, kita set random gitu ya, terus kita pindah halaman tuh. Ini error teman-teman ya, definitely error. Ya, dan ini sering kalian jumpain pasti error kayak gini. Try to fix bla 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 bla. Mungkin kamu lupa build context dan lain-lain bla 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 bla. Nah, ini tuh disebabkan oleh apa? Ya tadi teman-teman, kalian nggak bisa ngebikin atau ngeakses data kalau udah lepas dari providernya. Yang artinya, oh ya udah Bang, kalau gitu kita bungkus aja si block builder ini menggunakan provider gitu ya. Block provider. Jadi kita bungkus aja si scaffoldnya, gitu ya, harusnya gitu ya. Jadi kita bungkus block provider, kita kasih counter qubit di sini. Nah, harusnya bisa dong. Nah, kita akan restart. Apa yang akan terjadi? Kita akan restart ulang. Set. Nah, ini kita setup nih datanya ya, sampai ada Anan Alfred 749 nih misalnya. Terus kita pindah halaman. Set. Nah, ada kan Bang? Ada tulisan Anan? Iya benar ada. Kenapa ada? Karena di counter qubit teman-teman kan pasang inisial, di mana inisial di sini kan nama aslinya ya Anan. Ya, kalau teman-teman pasang empty di bagian sini, empty kayak gini, kita reset lagi. Nah, terus kalian setup random di sini, terus kalian next. Tuh, di sini jadi kosong teman-teman, tapi nggak error. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di dalam halaman profile ini, dia membuat qubit baru, teman-teman. Ya, dia membuat qubit baru yang terpisah. Nah, ini walaupun kalian back ke halaman sebelumnya, oh, ini aku salah nih, harusnya jangan pakai push replacement dulu ya. Kita dari homepage, kita push dulu biasa aja. Set random, di sini ada 764, kita next. Nah, di sini kosong kan? Nah, kalau kita back, di sini masih ada datanya. Tapi ini tidak berkaitan dengan data yang ada di dalam halaman profile. Jadi dia benar-benar terpisah, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu menurutku yang kita sering banyak jumpai error ya. Karena kan, kok nggak bisa Bang? Aku kan udah ambil bla bla bla, konteks dan lain-lain segala macam. Tetap nggak bisa ya, teman-teman. Jadi, contoh nih di halaman profile kalian mau pasang sebuah button ya. Di sini kan aku udah ada center ya. Nah, even kalian ganti counter qubitnya ke final counter qubit. Nah, di sini kuncinya. Di sini kan kita udah bikin qubit baru, teman-teman, hitungannya gitu ya. Jadi counter qubit di sini itu udah nggak ada pengaruhnya lagi dengan halaman yang sebelumnya. Even kalian mau pasang di sini update name gitu ya, name-nya menjadi Carlos gitu misalnya, kita hardcode aja ya. Ini kita restart. Nah, kita set random di sini namanya Anan Alfred 441. Di halaman berikutnya kita random namanya Carlos. Kita back teman-teman, ini 441 lagi teman-teman. Ya. Terus kalau kita next lagi, hilang lagi karena kebentuk lagi datanya. Gitu teman-teman. Jadi itu ya harus diperhatikan. Terus Bang, ada nggak Bang caranya supaya kita bisa tetap mengakses counter qubit yang di halaman sebelumnya kita bawa ke halaman profile yang ada di sini? Sehingga nanti datanya yang ada di sini itu tetap memakai data yang sama dengan halaman sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Ya ada caranya. Sebenarnya ada beberapa cara. Tapi aku akan jelaskan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita ada di homepage nih, pas kita next, kita bawa si counter qubitnya teman-teman, sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi counter qubit kita akan masukkan ke dalam sini, yang artinya profile page ini harus menerima yang namanya counter qubit. Ini kita kasih final berarti. Oke. Save. Nah, berarti di homepage-nya kita harus next ke counter qubit. Kita isilah dia dari counter qubit yang ada di sini. Oke, kita save, terus di halaman profile, karena, nih teman-teman ya, karena kita udah menerima counter qubit dari yang sebelumnya, nah ini kita hapus teman-teman, si block providernya jadi kita hapus, karena kita nggak butuh lagi, karena kita udah punya qubitnya di sini, kita hapus block providernya. Nah, kita restart dulu deh ya. Kita cek apakah udah bisa berjalan atau belum.
Nah, kita tinggal set random, kita next. Nah, ini error nih, teman-teman. Kalau kita perhatikan, di debug console nih tetap error ya. Tuh, tetap merah. Nah, karena kita udah punya qubit di sini, ini kita pasang di dalam builder kita. Jadi, di sini kita kasih tahu bloknya ini itu ngambil dari counter qubit ya. Counter qubit yang udah kita ambil dari halaman sebelumnya. Jadi, si block builder di sini bisa tahu nih qubit ini dapat dari mana. Intinya gitu, teman-teman ya. Sehingga kalau kita save, kita restart lah ya. Kita restart. Nah, ini kita set random. Ada 965. Terus kita next. Di sini juga ke bawah. Jadinya ada Anand Alfred 965. Nah, Bang, gimana cara supaya kita nge-update datanya yang ada di sini? Nah, kalau aku klik random, di sini kan kita manggil counter qubit.updateName ya, teman-teman. Jadi, kalau aku klik, ini keganti Carlosnya, yang di belakang juga keganti. Tapi, teman-teman, ingat, kita nggak bisa ya pakai yang namanya konteks di sini. Karena kalau kalian pasti konteks.read counter qubit.updateName, di sini test gitu ya, jadinya. Ini kita komen. Restart dulu, kita set random. 719, next. 719, kita random. Nah, ini error ya, teman-teman. Kalau kalian lihat di bawah sini jadi error kayak gini. Kenapa? Karena konteksnya nggak sama gitu ya. Jadi ingat, hati-hati teman-teman. Beda cara ngepas bloknya, ya beda juga. Memperlakukan si konteks atau si qubitnya atau bloknya gitu. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita balikin lagi, kita save lagi. Nah, kita set random 269, next kita random jadi Carlos, kita back jadi Carlos. Sebenarnya ini akan menjadi sebuah problem karena kalian harus ngeparse data yang dari awal sampai akhir kalau kalian ada 10 halaman gitu ya. Kalau ada 10 halaman kalian next terus, masa kalian harus bawa counter qubit ini ke halaman sampai ke halaman 10 gitu. Inilah kelemahan dari state management yang tidak memakai injection, teman-teman. Tenang aja, kita akan masuk ke sana nanti. Nah, aku akan jelasin dulu cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah, nah kita bisa memakai yang namanya block provider value ya, teman-teman. Jadi kita copy, nah ini, pada saat kita masuk atau nge-push ke dalam halaman profile di sini, kita juga nge-push si block provider value ini, teman-teman, di mana si screen A-nya ini menjadi halaman ini. Nanti ya, aku kasih tahu ya, teman-teman ya. Set. Ini adalah cara yang kedua, teman-teman. Kalau memakai cara yang ini, profile page-nya ini udah nggak perlu lagi ada yang namanya parameter ini, teman-teman. Jadi ini kita bisa hilangkan. Nah, karena kita udah hilangkan, ini juga hilang. Nah, aku jelasin dulu ya dari kode ini. Dari kode ini adalah kita akan masuk ke halaman profile page, tapi value-nya itu tetap dibawa, yaitu si counter qubit yang ada di sini. Nah, dia dibawanya menggunakan apa? Dia menggunakan konteks ya, teman-teman. Sehingga konteks yang ada di profile page ini itu sama, teman-teman, dengan konteks yang ada di dalam halaman sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba ya, teman-teman. Ini berarti blok ini jadi kita hapus ya. Nah, kita akan coba kode yang seperti ini ya. Apakah bisa kebaca nih konteks yang ada di sini atau state.name yang ada di sini dengan halaman sebelumnya? Kita akan restart. Ini aku hapus aja floating action buttonnya biar nggak bingung ya. Oke, kita akan restart. Di sini ada error. Di halaman home ya, teman-teman, kita akan set random. Ini nggak ada masalah. Nah, begitu kita next. Nah, ini udah pindah ya datanya tanpa kita ngeparse dari sini. Yang namanya apa? Ya inilah pokoknya ya. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena konteksnya udah sama, teman-teman. Ya, konteksnya udah sama sehingga teman-teman bisa pasang langsung blok-blok buildernya di sini dan state-nya langsung bisa diakses gitu ya. Karena dia memakai konteks yang sama. Ingat, konteks yang sama. Nah, Bang, kalau konteksnya udah sama kayak gitu, bisa nggak kita update namanya kayak gini? Ya, bisa nggak kita update namanya kayak gini? Nah, gimana caranya, Bang? Nah, ingat teman-teman, kalau kita pakai cara seperti ini, tadi kan aku bilang konteksnya sudah sama ya. Konteksnya sudah sama, yang artinya
kalian harus dari konteks untuk ngerubah namanya. Sehingga kalian pakai konteks, ya. Kalian tinggal pakai read di sini, kalian tentuin mau akses qubit yang mana, dan di sini kalian tinggal update name-nya aja. Nah, update name-nya aku misalnya mau update jadi Carlos di sini. Itu dia teman-teman. Kita save dan kita akan try out ya. Bener nggak bisa ke-update ininya menjadi Carlos. Jadi kita klik random, set. Nah, ternyata benar ya. Bisa jadi Carlos. Dan surprisingly, kalau kita back, ini juga jadi Carlos, teman-teman. Jadi, aku udah kasih 2 cara nih supaya dia bisa ngeparse qubit datanya gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi problem ya, teman-teman, untuk beberapa saudara-saudara sekalian. Tapi, aku harap dari 2 video ini, itu bisa ngasihlah kejelasan ke kalian sebenarnya cara kerja qubit itu seperti apa. Itu dia untuk qubit ya. Jadi terima kasih udah nonton sampai 2 video ini. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye-bye.